Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui Bapak Gembala kembali lagi memberikan kepercayaan kepada kami untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita malam hari ini sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang terambil di dalam Kitab Amsal yang keempat ayat yang ke-23, ayat pokok yang pagi hari tadi sudah disampaikan. Dan saya percaya setiap firman Tuhan selalu baru ketika kita membaca dan merenungkan dan menerima, amat terlebih kita akan melakukannya. Mari dengan pembacaan pokok kita, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga dengan iman dan hormat kepada Tuhan. 1, 2, 3. Jagalah hatimu baik, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini firman Tuhan berkata, firman Tuhan yang sudah kita baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada kata dari situ terpancar kehidupan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya setiap orang menginginkan sesuatu yang baik terjadi atas hidupnya, dalam hidupnya. Amin. Jika sesuatu memancar sesuatu kehidupan, itu di sana ada sesuatu yang baik. Karena ini firman Tuhan katakan ada sesuatu berkat, ada sesuatu hal-hal yang luar biasa. Nah saya percaya setiap pribadi, semua orang pasti menginginkan sesuatu yang baik. Pasti menginginkan sesuatu yang luar biasa itu terjadi dalam hidup setiap kita. Dan firman Tuhan malam hari ini saya beri judul hati yang diubahkan oleh Tuhan. Nah sekali lagi seperti saya katakan, setiap orang mendambakan, menginginkan, merindukan sesuatu yang baik itu terjadi atau datang atas hidupnya. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa itu datang dalam hidup kita itu tidak akan terjadi dengan begitu saja. Tidak akan terjadi, tidak datang dengan sendirinya. Ada yang perlu kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan sehingga kita memperolehnya. Sesuatu yang baik itu dalam hidup kita, amin. Tidak hanya sekedar mimpi saja dan tiba-tiba jatuh dari langit seperti itu. Kita harus mengerjakan, kita harus melakukan, ada tindakan dari hidup kita untuk mengerjakan, untuk melakukan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Firman Tuhan yang sudah kita baca, yang harus kita kerjakan adalah menjaga hati. Mari kita sama-sama katakan menjaga hati. Nah saudaraku, menjaga hati adalah sesuatu pekerjaan yang harus kita lakukan. Itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Tidak boleh satu hari kita lewatkan tanpa kita mengerjakan untuk menjaga hati. Karena ketika ada satu hari yang kita lewatkan di dalam kita membiarkan hati kita tidak dijaga, maka itu akan berakibat fatal. Akan berakibat kehancuran. Akan berakibat tidak baik. Akan merugikan hidup kita. Amin. Nah dalam hal menjaga hati ini, saya pun banyak mengalami dalam kehidupan saya. Ketika saya melewati satu hari atau 2 hari, ketika saya tidak dapat menjaga hati dengan baik, maka di sana akan terjadi sesuatu kekacauan, sesuatu yang tidak enak. Di sana akan hilang damai sejahtera. Di sana akan tidak ada sukacita. Di sana ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan akan kacau. Akan tidak ada hasil yang baik, akan tidak berfaedah. Ketika kita tidak menjaga hati, itu yang saya pernah alami. Dan saya percaya Bapak Ibu pun mungkin pernah mengalami.
Karena kita tidak sempurna. Ada banyak kali kita akan lalai untuk menjaga hati kita. Sehingga kita gampang marah, kita gampang kecewa, kita gampang putus asa, kita gampang menyalahkan orang. Seperti firman Tuhan pagi tadi. Gampang kecewa. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan sangat mengingatkan kepada kita malam hari ini. Betapa pentingnya setiap saat, setiap waktu, setiap hari untuk kita menjaga hati. Dalam semua keadaan, dalam hal keadaan apapun juga. Baik dalam keadaan yang mungkin senang, keadaan yang mengalami masalah, keadaan apapun juga. Firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk kita mau menjaga hati. Mengapa? Kembali kalau kita baca tadi, hal yang pertama, karena dari hati terpancar kehidupan. Itu di dalam terjemahan baru yang kita sudah baca. Dari hati memancar kehidupan. Kalau kita tidak jaga, maka tidak akan memancar kehidupan. Yang kedua, kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, karena dari hati itu akan menentukan jalan hidup kita. Di sana dikatakan di dalam bahasa Indonesia masa kini, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Yang ketiga, kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan yang terutama sekali jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Dalam hatimu mempengaruhi, dari hati itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu mengapa betapa pentingnya kita harus menjaga hati kita. Nah saudaraku, jika hati sangat mempengaruhi hidup kita, dengan apa kita harus menjaganya saudara. Nah saudaraku, uang tidak bisa jaga hati kita. Harta tidak bisa jaga hati kita. Orang lain tidak bisa jaga hati kita. Yang bisa jaga hati kita adalah diri kita sendiri. Dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang lebih penting di sana dikatakan kita kembali kepada firman Tuhan. Dengan apa kita akan menjaga hati, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Amin, haleluya. Nah berbicara kewaspadaan saudaraku, kewaspadaan itu adalah keadaan perhatian yang tinggi seperti waspada dan cepat menghadapi bahaya. Dia cepat menghadapi bahaya atau keadaan darurat atau cepat untuk memahami dan bertindak. Jadi saudara, hati yang dijaga dengan kewaspadaan itu mengandung arti hati yang peka dalam segala situasi. Sehingga ia tidak gampang dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang ketika itu menyerang hidup kita. Kan orang manusia, firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Nah ketika kita tidak mampu menjaga hati dengan segala kewaspadaan, tidak hati yang tidak peka dalam segala situasi, kita akan gampang dipengaruhi dengan hal-hal negatif sehingga gampang membuat kita marah. Gampang membuat orang bakalae. Gampang membuat orang saling baku kasih salah. Gampang membuat orang kecewa. Tetapi ketika hati kita dijaga dengan segala kewaspadaan. Seperti di situ dikatakan. Dengan punya kepekaan yang tinggi dalam segala situasi. Sehingga kalau sama dengan contoh begini. Kalau di tentara sama dengan di kepresidenan begitu, ada Kopassus yang berjaga di seputaran istana kepresidenan. Kopassus ini dia paling depan. Dia sangat siaga. Kewaspadaan itu hati yang siaga, hati yang waspada itu hati yang siaga. Ketika ada sesuatu yang datang, itu Kopassus itu sangat sangat peka. Dia langsung menghadang, langsung membuat satu tindakan untuk perlawanan. Begitu juga dengan hati kita. Ketika hati kita peka, ketika mungkin ada sindiran atau fitnahan atau sesuatu apapun yang membuat kita hati tidak enak, maka kita tidak akan gampang terpengaruh. Kita tidak akan gampang marah, tetapi kita dibentengi. Kita gampang kuat, hati kita kuat. Haleluya. Itu sebabnya mari kita mau menjaga hati kita. Hati kita dijaga masing-masing. Orang lain, suami tidak dapat menjaga hati istri 100%. Begitu juga sebaliknya, istri tidak dapat menjaga hati suami 100%. Begitu juga orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Kita mau jaga hati kita masing-masing.
Oleh karena itu ada sebuah ungkapan hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Sebab hati kita itu sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Menentukan seluruh jalan hidup kita. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada dua hal yang dapat mempengaruhi hati kita. Ada banyak hal sebenarnya, tetapi malam hari ini saya rindu berbagi kepada kita dua hal yang dapat mempengaruhi hati kita. Yang pertama adalah keinginan. Keinginan yang asalnya dari diri kita sendiri. Itu akan sangat mempengaruhi hati kita. Yang kedua itu adalah dosa. Dosa yang berasal dari setan. Itu akan sangat mempengaruhi hati kita. Ketika hati kita tidak dijaga dengan kewaspadaan. Nah mari saya akan membawa kepada kita semua malam hari ini. Saya ambil contoh kehidupan Yudas. Yudas saudaraku, dia adalah salah satu murid Yesus. Yesus sendirilah yang memilih Yudas untuk dijadikan murid Yesus. Dan Yudas selama perjalanan pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Ini Yudas pun melayani bersama-sama dengan Yesus. Bahkan Yudas ini sendiri dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Dan Yudas hidup kesehariannya bergaul bersama dengan Yesus. Dia bahkan makan makanan rohani yang sama dari Tuhan. Melayani bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kita lihat, kita semua sudah tahu bagaimana akhir kehidupan dari Yudas. Akibat dia tidak menjaga hatinya. Gagal, Yudas gagal menjaga hatinya. Ada beberapa penyebab Yudas gagal menjaga hatinya. Sudah saya berbagi tadi, keinginan dan dosa. Nah saudaraku, keinginan Yudas membuat dia gagal menjaga hatinya. Dia keinginannya, hatinya selalu tidak puas dengan kepentingan dirinya sendiri. Yudas ada kepentingan sendiri yang membuat dia tidak pernah mencapai rasa puas. Keinginan-keinginan di dalam hidupnya itu membuat dia selalu untuk berusaha, tetapi tidak pernah dia ada merasa puas dan merasa cukup di dalam hidupnya. Saudaraku, nah mari malam hari ini, mari kita sama-sama mau cek hati kita masing-masing. Jika kita dalam hidup kita mulai selalu tidak pernah lagi merasa puas dengan kepentingan kita sendiri, maka kita harus berhati-hati. Amin. Karena yang terjadi kepada Yudas adalah keinginan akan kepentingan dirinya sendiri. Saya katakan di awal tadi, keinginan yang dilahirkan dari diri sendiri, bukan keinginan yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga dia tidak merasa cukup. Selalu ingin. Nah ketika kita mulai ada di dalam hati kita, mulai merasa tidak cukup. Di dalam tanda kutip ini Yudas di dalam hal keuangan. Ketika kita kepentingan apa saja, ketika kita sudah melebihi dari kepentingan kita kepada Tuhan yang tidak merasa cukup, itu akan membahayakan hidup kita. Maka mari kita harus berhati-hati. Kita mau cek hati kita. Karena keinginan yang salah, keinginan yang tidak datang daripada Tuhan Bapak Ibu, itu akan melahirkan perbuatan jahat. Contoh seperti Yudas, melahirkan dosa saudaraku. Keinginan yang salah, keinginan yang tidak datang daripada Tuhan, itu akan melahirkan perbuatan jahat. Sehingga apa yang selanjutnya dilakukan oleh Yudas, karena keinginannya yang salah, yang melahirkan perbuatan jahat, Yudas rela untuk melakukan persepakatan dan persengkokolan dengan orang-orang yang tidak menyukai Yesus. Yudas membuat persekongkolan dengan orang-orang yang tidak suka dengan Yesus. Sebenarnya Yudas sudah sekian lama hidup bersama dengan murid-murid, bersama dengan Yesus. Dia lebih memilih bersekongkol, membuat pertemanan, membuat persengkongkolan dengan orang yang tidak suka dengan Yesus. Ya mungkin di hari-hari ini ada orang-orang yang tidak suka dengan firman, tetapi kita lebih suka berkumpul dengan mereka sehingga membuat kita jatuh dalam bahaya. Nah firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita mau jaga hati kita. Dan pada akhirnya kita lihat selanjutnya Yudas akhirnya menyerahkan Yesus hanya dengan ciuman. Yudas ingin supaya keinginannya itu tercapai. Dan bagaimana caranya?
Dia merangkul Yesus dan mencium Yesus. Yudas menjual Yesus. Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak demi untuk memuaskan keinginannya. Fokus Yudas adalah uang. Betapa berbahayanya ketika kita di dalam hidup kita, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu, dan ketika kita mulai menjadi hamba uang, akan sangat fatal dan sangat berbahaya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya Yudas sampai pada satu titik di mana dia tidak mampu lagi mengendalikan hatinya. Ketika kita mulai mengeraskan hati, ketika kita tidak mulai lagi peduli. Yudas sudah diperingatkan oleh Yesus, tetapi dia tidak peduli. Pada akhirnya dia sampai pada satu titik, dia dirasuk oleh setan. Dia dirasuk oleh iblis. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-27. Yohanes 13 ayat yang ke-27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Karena Yesus sudah memperingatkan Yudas. Tetapi Yudas tidak peduli. Oleh karena itu hatinya akhirnya dirasuk oleh iblis, dirasuk oleh setan. Dan saudaraku, kemari kita melihat hati yang tidak dijaga dengan kewaspadaan. Itu tanda-tandanya, ciri-cirinya adalah dia tidak pernah akan puas dengan keinginannya seperti Yudas. Tidak akan pernah puas dengan keinginannya. Yang kedua, hati yang tidak dijaga dengan kewaspadaan itu hati yang tidak mau diubahkan. Yudas ini tidak mau diubahkan. Kemudian ada hati yang tertutup terhadap nasihat firman Tuhan. Sekalipun sudah dinasehati, tetap tidak nyendak memampan. Orang Talaut bilang, so nyendak memampan itu firman. Masuk kiri keluar kanan. Ini adalah salah satu ciri hati yang tidak dijaga dengan kewaspadaan. Dan yang keempat, yang sangat berbahaya adalah hati yang tidak memerlukan Yesus lagi. Karena kalau sudah menolak Yesus, sudah menolak firman, itu salah satu gejala dia tidak lagi perlu Yesus. Tapi saya berdoa, semua kita malam hari ini adalah hati-hati yang selalu dijaga, hati-hati yang selalu mau mendengar nasihat firman, hati-hati yang selalu memerlukan Yesus dalam hidup kita. Karena hanya Yesuslah yang menjadi andalan hidup kita. Nah saudaraku, ketika hal-hal ini ada terjadi di hati orang, maka itu akan membuahkan, akan mengakhiri sebuah kehancuran, akan mengalami sebuah kebinasaan seperti Yudas. Pada akhirnya dia menggantungkan diri dan mati. Sia-sia. Yudas tidak punya kesempatan untuk bertobat. Nah saudaraku, ketika hati kita terus diingatkan dengan firman dan kita tidak mau diubahkan. Seperti judul renungan firman malam hari ini. Hati yang mau diubahkan oleh Yesus. Ketika hati kita tidak mau rela diubahkan oleh firman. Tidak mau rela diubahkan oleh Yesus. Maka itu akan membuahkan maut. Akan membuahkan kebinasaan. Dalam Matius yang ke-27 ayat yang ke-5 di sana dikatakan. Matius 27 ayat yang ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Akan sangat fatal. Kalau kita baca di firman, orang yang mati bunuh diri Tuhan tidak terima. Nah, saudaraku, jangan sampai ketika kita baku salah dengan orang dan ditegur dan kita tidak mau memperbaiki. Atau ada hal-hal yang memuaskan keinginan kita dan kita tidak mau diubahkan dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita akan mengakhiri sesuatu yang fatal dalam hidup kita. Akan kacau hidup kita. Akan hancur hidup kita. Tidak akan punya masa depan. Seperti Yudas tidak punya masa depan. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan. Bagaimana supaya sungguh-sungguh hidup kita mengalami hidup yang diberkati di dalam Tuhan. Sekali lagi, bagaimana supaya sungguh-sungguh hidup kita akan mengalami hidup yang diberkati dalam Tuhan. Sehingga hidup kita akan memancarkan sesuatu, memancarkan kehidupan. Memancarkan sesuatu yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena karena hati yang memancarkan kehidupan adalah hati yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bagaimana caranya saudaraku? Dua hal penting yang kita mau pelajari, yaitu pertama, kita butuh mentransformasi hati kita.
Dan yang kedua, kita harus mengalami transformasi. Tidak hanya sekedar kita butuh ditransformasi atau diubahkan. Transformasi artinya perubahan bentuk, modifikasi atau renovasi. Nah, artinya hati yang butuh ditransformasi adalah hati yang butuh diubahkan oleh Tuhan. Hati yang mau diubahkan, mau mengalami sesuatu perubahan di dalam Yesus Kristus. Tidak hanya rindu, tetapi harus mengalami perubahan itu. Harus mengalami perubahan. Ketika orang mengalami perubahan, dari dalam hatinya itu akan memancar satu kehidupan. Akan memancar, akan mengalir berkat-berkat Tuhan. Seperti mata air yang terus mengalir menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak tersendat, tidak terhenti, tidak tertutup. Itu hati yang mengalami perubahan. Oleh karena itu kita harus rindu, mau membutuhkan untuk diubahkan, dan kita harus masuk di dalam perubahan itu. Mau mengalami sebuah perubahan itu di dalam Yesus. Nah saudaraku, kunci untuk kita mengalami sebuah perubahan atau sebuah transformasi, terlebih hati kita untuk diubahkan. Mari kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudaraku, kembali lagi, saudara yang diberkati Tuhan, sesuatu yang tidak berubah atau sesuatu yang tidak diubahkan menjadi sesuatu yang baik di dalam Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang melelahkan. Dia akan menjadi sesuatu yang mengecewakan. Menjadi sesuatu yang sangat berbahaya saudaraku. Itu sesuatu yang tidak diubahkan. Apalagi hati yang tidak diubahkan. Hati yang tidak diubahkan di dalam Yesus Kristus itu akan gampang mengalami kekecewaan yang berat. Akan mengalami keputusasaan, akan mengalami penurunan di dalam hidupnya, akan mengalami banyak hal, tidak akan mengalami kemajuan. Karena di awal tadi dikatakan, itu hati akan menentukan perjalanan hidup kita, akan menentukan masa depan kita. Nah ketika hati yang tidak diubahkan, itu akan menghancurkan masa depan, tidak akan maju di dalam hidup, akan tetap, dan bukan hanya tetap, tetapi malahan mundur. Seperti Yudas, dia bukan maju ketika Yesus sudah memilih dia sebagai murid pelayan. Yudas tidak maju, tetapi Yudas mundur, mengalami kebinasaan. Nah ini akan mengalami sesuatu yang sangat berbahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan anggap remeh dengan hati yang tidak mau diubahkan. Ini akan mengalami hal yang berbahaya. Akan mengalami akar pahit, akan mengalami sesuatu kepahitan. Nah kalau hati yang so pahit, sulit untuk diubahkan, sulit untuk diberkati, sulit untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sulit untuk memenangkan jiwa saudaraku. Sementara gereja kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita menjadi berkat, di sana jiwa-jiwa akan banyak diselamatkan. Nah, kalau kita menutup hati untuk tidak mau diubahkan, akan sangat berbahaya. Tuhan tidak mau pakai hidup kita. Tuhan tidak akan pakai hati-hati yang tidak mau diubahkan. Tapi biarlah malam hari ini kita menjadi jemaat yang terus dibaharui dari hari ke hari. Haleluya. Nah kalau di dalam ayat 2 yang kita sudah baca, itu hal yang di dalam pikiran. Di sana dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di sana dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah saudara, kata budi itu memakai kata naos, yaitu pikiran. Nah saudaraku, pikiran itu terbagi di dalam dua.
pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar. Sekali lagi, kata budi memakai kata naos yang artinya pikiran. Nah, pikiran ini terbagi dua. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, saudaraku, pikiran sadar ini itu dipengaruhi oleh panca indera. Misalnya contoh seperti ini, ketika kita mungkin mengendarai di tengah jalan dan ketika kita mungkin dari berlawanan arah, ada mobil seolah-olah akan seperti mau menabrak petorang, itu dengan secara refleks kita pasti akan menghindar. Itu pikiran sadar kita. Tetapi saudaraku, pikiran bawah sadar kita itu seperti pengalaman atau hikmat, keyakinan, pemahaman. Nah, pikiran bawah sadar itu akan menyimpan banyak hal. Akan menyimpan banyak sekali hal yang sudah terjadi di dalam hidup kita, yang sudah kita alami di dalam keseharian kita. Entah itu hal yang baik, entah itu hal yang tidak baik, itu tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, bukti pikiran bawah sadar kita, itu di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-35, di sana dikatakan, Matius 12 ayat yang ke-35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, saudaraku, apa yang sudah tersimpan di alam, di pikiran bawah sadar kita? Kita dengan Tuhan yang tahu, diri kita sendiri yang tahu. Dan saudaraku, firman Tuhan mau mengajak kepada kita malam hari ini. Mari kita harus membongkar perbendaharaan hati kita yang rusak oleh karena sesuatu yang jahat. Kita harus dengan sengaja, harus kita paksa untuk kita membongkar hati kita yang tersimpan sesuatu yang jahat. Untuk supaya kita mengalami suatu perubahan yang baik daripada Tuhan. Karena kalau kita membiarkannya, kita tidak mau membongkar, kita tidak mau diubahkan dengan firman, kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan, maka sesuatu yang jahat itu akan terus tersimpan. Dan sesuatu yang jahat yang akan tersimpan itu yang akan membuat kita binasa, yang akan membuat kita hancur pada akhirnya. Oleh karena itu, kita mau diubahkan, kita mau mengalami transformasi, kita mau mengalami perubahan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita. Sehingga kita supaya mengalami berkat daripada Tuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menurut survei pikiran bawah sadar yang belum ditransformasi, ini survei yang belum ditransformasi, belum diubahkan, itu pikiran bawah sadar 70% itu sudah rusak kalau tidak diubahkan. Karena kita kan apalagi sudah tua sekali, terus masih pemarah, masih segala macam seperti itu. Itu menurut survei itu 70% itu rusak. Nah, saudaraku, apa yang boleh mengubahkan 70% yang rusak? Diri kita sendiri tidak mampu. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita jangan menolak firman Tuhan. Kita harus mengandalkan firman Tuhan supaya kita mengalami perubahan. Seperti firman Tuhan pagi tadi. Supaya kekecewaan itu tidak larut-larut dalam hati kita. Karena ketika kekecewaan itu larut-larut dalam hati kita, itu akan membuahkan sesuatu kehancuran. Akan membuahkan kepahitan. Akan pahit kalau sudah sesuatu yang pahit. Mata air yang kalau terpancar, mata air yang pahit, itu akan gampang menyakiti orang. Akan gampang melukai orang. Saudaraku, tetapi ketika kita mau diubahkan, maka kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu mari kita mau mengalami transformasi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan punya cara untuk membongkar atau mentransformasi hati kita. Asal kita mau rela memberikan hati kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Yang kalau kita baca di dalam ayat yang ke-1, Roma tadi pasal yang ke-12, itu adalah dengan ibadah yang sejati. Ketika kita melakukan ibadah yang sejati, bukan ibadah asal-asal saja.
Bukan ibadah sambariate, tetapi ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati kalau kita baca di dalam kita baca kembali di dalam ayat yang 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan seluruh hidup kita menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Karena kenapa ibadah yang sejati? Karena di dalam ibadah sejati pasti akan mengalami jumpa dengan Tuhan. Amin. Hanya di dalam ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan hidup kita 100% kepada Tuhan. Sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan mengalami pengubahan daripada Tuhan sendiri. Roh Kudus yang akan mengubahkan kita. Kita tidak mampu mengubah. Tetapi ketika kita memberikan hidup kita sebagai persembahan, sebagai ibadah yang sejati kepada hadapan Tuhan. Maka di sana Tuhan akan mampu mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, mengubah cara perilaku kita, mengubah segala hal dalam hidup kita yang tidak berkenan menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, Yohanes, contoh di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Contoh Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ini adalah cerita Petrus dan Yohanes, murid yang dikasihi. Ketika Yesus datang. Nah saudaraku, seperti ini di dalam ibadah yang sejati. Dalam ibadah yang sejati, itu ada hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan itu semua akan menjadi transparan. Semua akan menjadi terbuka saudaraku. Kita kenal siapa diri kita. Seperti Petrus. Kenal siapa dia. Dikatakan di sana ketika Yohanes berkata itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan. Maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke danau. Petrus merasa ada sesuatu yang dibongkar dari dalam hidupnya. Dia kenal diri. Ketika kita ada di dalam ibadah yang sejati. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mengalami jumpa dengan Tuhan. Kita kenal siapa kita. Tuhan, saya begitu berdosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya banyak dosa. Saya banyak kekurangan. Kita sadar. Kita mulai dibukakan oleh Tuhan. Engkau harus ubah karaktermu yang ini. Engkau harus diubah karaktermu yang ini. Roh Kudus yang akan berbicara kepada pribadi kita sendiri. Terbuka di hadapan Tuhan. Semua terlihat di hadapan Tuhan. Seperti orang dari gelap datang kepada terang. Semua kelihatan. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi saudaraku. Saat itulah transformasi. Perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita jumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita mau. Setiap hari kita mau jumpa Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Baik di dalam pujian penyembahan kita sendiri di rumah. Ataupun ketika beribadah seperti ini. Kita mau fokus di hadapan Tuhan. Kita mau membuat ibadah kita menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bukankah hanya ketika saja Bapak Gembala melihat. Atau ketua-ketua departemen ibadah raya. Atau divisi melihat. Tapi kita di hadapan Tuhan. Kita masing-masing pribadi kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita transparan. Tuhan lihat salah saya. Tuhan mau membangun saya. Tuhan mau mengubahkan saya. Tuhan mau mulai memproses saya. Sehingga dari hari ke hari kita akan menjadi lebih baik, dan lebih baik. Hati kita ketika menjadi lebih baik. Maka di sana air sorgawi itu daripada Tuhan. Kehidupan sorgawi itu daripada Tuhan. Keluar memancar dari hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada pengalaman. Ketika orang bilang begini. Kita suka sekali jabat taman dengana. Kok siapa kan kalau mau bertamang dengana enak sekali. Nyandak bosan mau bertamang dengana. Secara tidak sadar Bapak Ibu. Engkau sementara mentransformasi juga temanmu. Yang mungkin yang belum di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mau diubahkan. Sesuatu yang pahit itu akan keluar. Orang sulit mau bertamang dengan orang. Nyandak suka mau bertamang. Oleh karena itu mari mau berikan hidup kita untuk dibuahkan oleh Tuhan. Karena di hadirat Tuhan
Milikilah ibadah yang sejati, karena di dalam ibadah yang sejati, di dalam hadirat Tuhan, kita akan jumpa dengan Tuhan. Dan ketika jumpa dengan Tuhan, di sana ada perubahan yang Tuhan kerjakan. Yang luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh kita akan diubahkan. Yang tidak timbul di dalam pikiran kita, dalam hati kita akan diubahkan. Nah saudaraku, dalam kasih Kristus, hati yang mau diubahkan, itu hati yang mau, yang rindu diubahkan, itu akan mengundang belas kasihan Tuhan. Ketika kita datang penuh dengan kerendahan, dengan Tuhan ini saya loh. Saya tidak bisa buat apa-apa. Saya mau diubahkan. Itu Tuhan cepat gampang sekali berbelas kasih. Tuhan bilang, aduh kasihan kita anak ini. Suka sekali untuk berubah. Suka sekali untuk diubahkan. Itu akan jatuh belas kasihan daripada Tuhan. Dan saudaraku, ketika Tuhan sudah jatuh belas kasihan dalam hidup kita. Oh Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin saudaraku. Percaya mujizat akan terjadi, pintu berkat akan terjadi. Oh hal-hal yang luar biasa yang tidak dipikirkan oleh mata kita. Tidak timbul dalam pikiran kita, tidak timbul dalam hati kita. Itu Tuhan akan sediakan. Kenapa? Tuhan sudah jatuh belas kasihan dalam hidup kita. Karena kita punya hati yang mau diubahkan. Nah saudaraku, mari. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari kita mau mengalami, mau memberikan hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita mau dipakai Tuhan. Dari sanalah terpancar kehidupan. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih, ini kebenaran firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.